Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kicomania, Kacermania di seluruh Nusantara, kita berjumpa lagi. Terima kasih untuk kalian yang sudah setia mendukung channel ini dengan selalu menyimak pembahasan video-video dari saya, tentunya tentang seputar rawatan dan masalah yang terjadi pada seekor kacer. Saya doakan semoga kalian selalu sehat, sukses dan bahagia, tidak kurang suatu apapun. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kacer yang suka geribik-geribik saat di rumah maupun pada saat digantangkan. Untuk kalian yang butuh informasinya, yuk kalian simak saja pembahasan video kali ini sampai habis. Oke Sobat Kicomania, di pembahasan sebelumnya saya sudah membahas tuntas tentang penyebab dan solusi untuk kacer yang suka didis atau nyisir bulu saat di rumah maupun pada saat digantangan. Ternyata masih banyak yang salah paham mengenai kacer didis ini. Dikira sama dengan penunjukan kacer yang suka geribik-geribik. Jadi kata didis dengan geribik-geribik itu beda arti dan juga beda penunjukan. Jika didis itu kacer seperti ini, kacer nyisir-nyisir bulu seperti merapihkan bulunya, seperti kacer habis mandi. Makanya didis ini bisa disebut juga mandi angin. Nah, jika kacer yang suka geribik-geribik itu seperti ini, jadi kacer hanya mengebas-ngebaskan bulu seakan gak nyaman dengan kondisi bulunya. Tapi bukan itu arti geribik sebenarnya. Jadi pembahasan kacer geribik ini adalah salah satu requestan dari Sobat Kicau juga yang komen di kolom komentar, yang nama akunnya adalah Om Endi Suhendi. Nah, ini sudah saya bahas videonya. Semoga nanti pembahasan kali ini bisa menjawab pertanyaan Om Hendy dan sekaligus bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain yang mengalami kacernya suka geribik-geribik di rumah maupun pada saat digantangan. Nah, jadi Om Hendy request, Om coba dong bikinkan video kacer yang suka geribik bulu saat di rumah maupun pada saat digantangan. Jadi penunjukan kacer geribik-geribik itu seperti ini. Kacer menggibas-ngibaskan bulu seakan merapihkan bulunya atau seakan ada masalah dengan bulunya. Sebenarnya arti sesungguhnya bukan seperti itu. Jadi arti sebenarnya adalah kacer respon selalu menggibas-ngibaskan bulunya ini, dengan kata lain geribik-geribik, yaitu kacer dalam kondisi minus atau dalam keadaan suhu tubuhnya sedang drop. Nah, kok bisa seperti itu? Jadi kenapa saya menyimpulkan seperti itu? Dari sekian banyak penunjukan yang saya amati, sering terjadi pada kacer tipe dingin yang kondisinya lagi minus suhu tubuhnya. Jadi saya mengamatinya. Yang pertama, pada saat kacer kondisi diabla. Saya sering sekali memperhatikan saat buka kerodong, saat memberikan jangkrik, kepantau kacer geribik-geribik seakan gelisah, loncat-loncat, lalu geribik-geribik lagi dan mangap, dan berlanjut mandi di cepuk atau didis. Banyak yang sering di PHP penunjukan seperti ini, dikira kondisinya sedang kepanasan. Padahal arti sebenarnya kacer geribik-geribik ini kondisi menggerak-gerakkan badan atau menggibas-ngibaskan bulu itu untuk menghangatkan tubuh kacernya. Apalagi kondisi hari itu cuacanya dingin karena mendung atau hujan. Jadi kalian bisa buktikan kacer geribik-geribik seperti itu. Jika ada panas yang terik, coba langsung saja jemur kacernya sekuatnya. Saya yakin selama penjemuran semakin lama semakin konslet kacernya. Dan ada lagi, saya memperhatikan pada saat kacer kondisi dijemur. Awal-awal dijemur ada yang bunyi ngeplong-ngeplong kaceran. Ada juga yang hanya loncat-loncat saja seperti kacer yang ada di video ini.
Dan di sela-sela itu kacer geribik-geribik atau menggibas-ngibaskan bulunya. Apalagi kondisi panasnya tidak stabil, kadang panas, kadang redup. Tetapi setelah panasnya stabil, kacer langsung miring-miring mengembangkan bulunya sambil mangap seperti kacer yang ada di video ini. Lalu setelah itu penunjukannya, si kacer lama-lama mulai mengeluarkan materi atau isian. Sesekali masih mengeluarkan suara kaceran, tetapi setelah itu si kacer lama-lama mau bongkar materinya atau konslet. Tetapi tidak semua kacer penunjukannya seperti itu. Gak semua kacer selalu konslet di akhir-akhir penjemurannya. Apalagi kondisi kacernya lagi minus berat. Untuk proses tahapannya sama, awal dijemur geribik-geribik, lalu miring-miring mengembangkan bulu, lalu setelah itu biasanya mau mengeluarkan materi, tetapi kondisi belum konslet, tapi setelahnya langsung gerabakan ngos-ngosan. Jadi nggak apa-apa seperti itu namanya proses, lanjutkan dulu rawatannya. Nah, pasti banyak yang ter-PHP di tahap penjemurannya ini. Kacer begitu dijemur langsung gelisah, loncat-loncat, mangap, dikira sudah kepanasan. Respon langsung diteduhkanlah kacernya itu. Tapi kenapa hasilnya kacer kok belum mau konslet juga saat digantang? Terkesan kacernya nggak mau main ngotot, dan harian juga masih banyak ngeriwiknya. Jadi sebenarnya kacer awal dijemur kok langsung mangap gelisah seperti kepanasan itu. Coba kalian amati lagi. Jika ada tanda kacer geribik-geribik, lanjutkan saja penjemurannya sampai ada tanda gelisah, nafas ngos-ngosan seperti orang yang habis lari jauh. Nah, jika memang sudah ngos-ngosan dan gelisah, segera teduhkan saja. Tetapi jika belum ada tanda seperti itu, tetap lanjutkan penjemurannya. Tapi tetap batas penjemuran hanya 3 jam saja. Artinya, jika belum ada tanda gelisah ngos-ngosan, setelah waktunya 3 jam langsung teduhkan saja. Karena dikhawatirkan nanti terjadi yang namanya over penjemuran. Bahaya, nanti bisa timbul masalah lagi. Gak apa-apa, kondisi seperti itu sering sekali terjadi pada kacer yang kondisinya minus berat. Jadi kacer akan konslet saat emosinya ini sudah benar-benar didapatkan hariannya, bukan hanya suhu panasnya saja yang didapatkan. Dan ada lagi, saya mengamatinya pada saat kacer digantangkan. Sering juga kepantau saya amati kacer pada saat digantang mau geribik-geribik saat di awal-awal perlombaan. Kacer selalu menggibas-gibaskan bulunya, tidak kunjung mendapatkan konsletnya. Seperti kacer yang ada di video ini. Sudah mau main seperti ini, tetapi nggak kunjung konslet karena kondisinya kerja masih dengan dominan birahi. Kondisi kacer seperti ini biasanya harian memang belum dapat emosinya, atau harian sudah dapat emosinya, misal dengan rawatan dingin sudah benar, tetapi saat eksekusi atau pengkondisian lombanya yang salah atau nggak pas dengan kebutuhannya. Misalkan kacer seharusnya nggak dimandikan, ini kacer dimandikan, hasilnya kacer lama untuk mendapatkan emosinya lagi. Pemberian ulat Hongkong pada saat di lokasi lomba nggak mampu mencapai emosinya. Ditambah lagi cuaca hari itu yang mendung. Jadi saran saya untuk kacer tipe dingin yang harian sudah mendapatkan emosinya dengan menerapkan rawatan dingin, coba untuk awal mencari settingan pada saat di lokasi lomba, pengkondisian lombanya kacer tanpa dimandikan dulu. Langsung saja di lokasi lomba berikan jangkrik 1 atau 2 ekor saja. Dan jika kepantau kacer belum konslet, satu sesi menjelang gantang, kalian bisa berikan penambahan ulat Hongkong 5-10 ekor.
Jika memang panas terik dan kondisi lomba jauh, kalian bisa mandikan di rumah. Lalu bisa kalian jemur kacernya. Setelah mandi itu 15 menit saja. Kerodong lalu berangkat. Dan sesampainya di lokasi lomba, berikan jangkrik 1 atau 2 ekor. Lalu kerodong dan 1 sesi menjelang gantang. Coba amati penunjukannya. Jika kacer kurang korslet, kalian bisa berikan penambahan ulat hongkong 5-10 ekor dan siap untuk digantangkan. Jadi untuk solusi kacer yang suka geribik-geribik saat di rumah maupun pada saat digantang ini adalah dengan menerapkan pola rawatan dingin. Kalian buat saja mandi seminim mungkin atau tanpa mandi dulu. Misal, rawatan sebelumnya mandi sudah dibuat seminggu 2 kali. Untuk selanjutnya kalian buat saja untuk pemandiannya seminggu 1 kali atau bisa tanpa mandi dulu. Lalu untuk penjemurannya, kacer diberikan penjemuran sekuatnya. Misalkan di rawatan sebelumnya kalian sudah menerapkan kacer dijemur minim. Dan untuk selanjutnya kalian bisa rubah dengan pemberian jemur sekuat kacernya, tetapi tetap maksimal hanya 3 jam seminggu 2-3 kali. Dan untuk extra fooding hanya cukup jangkrik saja. Berikan maksimal 2 pagi 2 sore atau 1 pagi 1 sore atau 0 jangkrik dulu jika perlu untuk kasus kacer yang minus berat. Dan untuk fur, saran saya gunakan fur yang protein rendah saja, yaitu yang kandungan proteinnya 16%. Jika benar-benar nggak ada yang 16%, kalian bisa gunakan protein yang kandungannya 18%, juga nggak apa-apa. Untuk merek nggak akan saya sebutkan, jadi kalian bisa cari di toko atau kios burung yang menjual pakan atau fur untuk kacer. Saya yakin pasti ada di sana. Nah, untuk harian berikan istirahat full kerodong. Selain jadwal rawatan mandi atau jemur itu, kondisikan di ruangan yang nyaman. Oke Sobat Kicau Mania, jadi itu tadi pembahasan tentang kacer geribik-geribik saat di rumah maupun pada saat di gantangan. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Untuk kalian yang masih bingung dan ingin bertanya, silahkan langsung saja ketik di kolom komentar. Nanti saya akan berusaha untuk menjawabnya. Tapi jangan lupa tolong sertakan riwayat rawatan sebelumnya agar saya lebih mudah untuk mengevaluasinya. Oke, sampai berjumpa lagi di pembahasan berikutnya, masih tentang seputar permasalahan dan rawatan untuk burung kacer. Salam Kicau Mania, salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.